Hai sahabat YouTube semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama pengacara santuy. Saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang udah subscribe nih. Semoga teman-teman subscriber diberikan rezeki yang melimpah berkah, sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini konsultasi yang akan saya bahas yaitu terkait dengan gadai-menggadai mobil. Ada pertanyaan nih dari sahabat viewers kita. Berikut ini adalah yang beliau sampaikan. Jadi pada intinya beliau ini menerima gadai mobil di mana STNK-nya ada, kemudian juga BPKB-nya pun ada pada si pemilik mobil. Hanya saja BPKB-nya tidak diserahkan kepada si penerima gadai, hanya STNK dan kendaraan atau unitnya saja. Nah, inti pertanyaannya apakah itu aman? Apakah ada resiko apabila suatu hari ternyata BPKB-nya justru digadaikan oleh si pemilik pertama, sedangkan unitnya sedang digadaikan kepada si penerima gadai? Baik, sebelum dilanjutkan, yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Baik sahabat-sahabat subscriber, para pemirsa YouTube, menurut saya kalau misalkan kita mau menerima gadai, surat-suratnya lengkap, STNK-nya ada, kemudian BPKB-nya ada. Nah, menurut saya itu aman teman-teman. Karena kalau misalkan BPKB-nya ada pada si pemilik mobil, sudah dapat dipastikan bahwa mobil tersebut sudah lunas. Karena kalau belum lunas tentu BPKB-nya masih menjadi jaminan, entah itu di leasing ataupun juga di bank atau lembaga pembiayaan atau keuangan yang lainnya. Permasalahan yang ditanyakan sahabat kita tadi, apabila kita nerima gadai tapi BPKB-nya tidak diserahkan ya, tetap disimpan oleh si pemilik kendaraan, pemilik mobil tersebut. Apakah itu ada celah nantinya si pemilik mobil ini menggadaikan BPKB-nya tersebut? Kalau berbicara kemungkinan, ya masalah kemungkinan tentu ada. Bisa saja ya, niat seseorang kan kita nggak pernah tahu. Mungkin saja suatu saat digadaikan sedangkan unitnya ada pada si penerima gadai. Ya, nanti kalau misalkan BPKB-nya dijaminkan, kemudian juga cicilannya ternyata bermasalah, apalagi tidak dilunasi atau misalkan macet, maka otomatis si penerima gadai ini ya nanti kena imbasnya juga. Karena kendaraannya tersebut bisa saja ditarik oleh pihak kreditur atau misalkan digugat ya, itu bisa saja terjadi, buntutnya seperti itu. Nah, untuk memastikan agar aman atau misalkan kalaupun terjadi nanti misalkan masalah hukum, entah itu digugat atau misalkan kendaraannya ditarik oleh pihak kreditur, maka pastikan sebelum menerima gadai tersebut sepakati perjanjian. Alangkah lebih baiknya tuangkan dalam bentuk perjanjian gadai kendaraan, di mana di dalam surat perjanjian tersebut disebutkan poin-poin penting. Di antaranya adalah si pemilik mobil harus menyebutkan bahwasanya unit mobil yang digadaikan kepada si penerima mobil, si penerima gadai adalah benar kendaraan milik pribadinya, bukan milik orang lain atau bukan milik suatu lembaga. Hal itu tentu dapat dilihat sesuai nggak STNK dengan KTP-nya, STNK dengan BPKB-nya namanya. Ya, kalau sesuai ketiganya yaitu sudah dapat dipastikan itu milik dia. Kemudian di dalam poin perjanjian pun disebutkan bahwasanya BPKB-nya nomornya disebutkan di dalam perjanjian tersebut, dan BPKB tersebut ada pada si pemilik kendaraan, pemilik mobil, dan sebutkan di situ bahwa pemilik mobil ya, si pemilik mobil tersebut tidak akan mengalihkan atau tidak akan menjaminkan BPKB tersebut selama mobilnya digadaikan kepada si penerima gadai. Kemudian juga lampirkan ya fotokopi daripada BPKB-nya tersebut bersamaan dengan surat perjanjian gadai tersebut. Lampirkan fotokopi identitas
pemilik mobil, kemudian STNK-nya juga difotokopi, BPKB-nya pun difotokopi. Nah, itu adalah poin penting yang harus dimuat di dalam surat perjanjian gadai. Selebihnya ya tinggal dituangkan, misalkan durasi gadainya berapa lama, kemudian juga nilai gadainya berapa rupiah, pengembaliannya kapan, seperti apa skemanya, apakah misalkan transfer atau tunai dan lain sebagainya. Silakan diatur sejelas sedetail mungkin ya. Jadi bikinlah surat perjanjian gadai dengan jelas supaya itu memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan transaksi gadai menggadai mobil. Apabila video ini menurut teman-teman ada gunanya, ada manfaatnya buat pemirsa ataupun juga buat masyarakat, dukung kami dengan cara subscribe ke channel Pengacara Santuy Official. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.